Mas Toto, apakah memang harus perlu duduk menjadi anggota DPR dulu baru bisa memahami itu? Pengamat katanya omong doang. Buat saya sederhana, kalau ada polisi atau ustadz menasehati maling, masa malingnya bisa jawab, Anda jadi maling dulu baru tahu rasanya jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Betul. Itu contoh, saya tidak bicara DPR loh. Itu enggak. Interupsi pimpinan. Pimpinan. DPR. Pimpinan. Saya tidak bicara DPR. Analoginya bisa menyesatkan itu, analoginya menyesatkan. Enggak, maksudnya gini loh. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Jadi anggota DPR dulu baru rasakan. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok kali ini. Pimpinan. Pimpinan, interupsi pimpinan. Baik, Mas Teguh Juwarno, silakan. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan adik saya tercinta, Mas Farhan. Mas Farhan begini, kalau kita ikuti Pileg kemudian Pilpres, kemarin betapa pertarungan begitu kerasnya. Bahkan seolah-olah sampai istilahnya pertarungan hidup mati, sampai ada suami istri yang bercerai dan sebagainya. Poin yang ingin saya sampaikan apa? Menjadi anggota parlemen ini adalah sebuah takdir, sebuah betul-betul karena Allah mengizinkan. Yang menjadi calon begitu banyak, tetapi yang jadi hanya 560 orang dari penduduk Indonesia 250 juta. Ya. Apa yang saya ingin katakan, nah tentu ketika kita maju kita punya kesadaran bahwa akan ada tanggung jawab besar. Baik. Akan ada komitmen yang besar. Bagi saya pribadi, tantangan yang terberat yang dihadapi, namun saya membahasakan ini adalah sebagai sebuah motivasi, adalah bagaimana tidak membuat malu konstituen kita. Tidak membuat malu orang-orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Itu sesederhana itu. Oke. Bayangkan kalau kemudian misalkan ada seorang anggota DPR dipanggil ke kejaksaan atau ke KPK dengan baju, itu saja sudah tidak terbayang bagaimana malunya konstituen kita. Apalagi istri dan anak kita. Saya kira sesederhana itu. Kita akan membahas soal rumah aspirasi. Kita akan tanya apa cara konkret untuk semua orang yang merasa ingin menitipkan sesuatu kepada wakil rakyat lewat cara apa. Kita akan membahas itu dan saya akan minta tanggapan dari Mas Arief. Ya, pada dasarnya yang kita miliki sebagai anggota DPR, berbagai macam hak-hak normatif saja itu sudah cukup untuk bisa memulai pelayanan aspirasi kita. Oh sebentar, saya selesaikan. Kita dengarkan dulu. Hal-hal yang saya miliki, misalnya saya menggunakan seluruh atau bahkan nombok sedikit apa yang menjadi hak saya dari dana reses misalnya, itu merupakan salah satu hal yang ternyata sangat-sangat bermanfaat buat orang-orang di daerah pemilihan. Bu Popong juga seperti itu. Dan Anda dapil Bandung dan Jawa Cimahi. Barat 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Bagaimana caranya menghubungi Anda Sosial dan media juga merupakan Sosial salah satu media? hal yang sangat-sangat efektif. Silakan. Karena kalau telepon, tidak semua orang bisa melihat apa yang kita interaksikan dengan mereka. Oke, lewat sosial media itu salah satu cara Mas Arief Suditomo. Lewat cara apa lagi, Mas Teguh? Sedikit berbeda. Selain tatap muka, ketemu langsung melalui forum reses, warga konstituen saya juga bisa mengakses saya melalui rumah aspirasi, kemudian bisa melalui jalur website. Saya punya website pribadi, teguhjuwarno.com. Bisa melalui Twitter, ada juga Facebook, tapi juga kami melalui jalur, kita punya teman-teman di DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPC, Dewan Perwakilan Kecamatan, dan biasanya itu di-pool di rumah aspirasi yang kita miliki di dapil masing-masing. Oke. Itu cara untuk mengakses kita. Baik, ada yang di sebelah kanan, tadi sebelah kanan atas? Ya. Ya, saya ingin bertanya bagaimana khususnya kepada dapil dari Jawa Barat dan Bandung, khususnya Bandung dan Cimahi, itu bagaimana kita sebagai rakyat ingin menghubungi wakil rakyat atau wakil kami secara langsung, dan itu diterima dengan baik oleh wakil rakyat tersebut. Lewat mana, lewat jalan apa, Anda akses dapil apa, yang... Mas? Anda dapil apa? Dapil Bandung saya. Memang Anda dapil Bandung? Iya. Ada dua wakil Anda di sini, Mas Betul. Arief dan Cepopong. Anda mau tahu konkretnya kalau mau menyampaikan sesuatu ke mereka? Kemarin Anda milih Cepopong atau Mas Arief Ini nggak? berdua. Iya. Oke, Saya baik. tidak peduli. Saya tidak peduli apakah kau milih saya atau tidak peduli. Yang jelas, Baik, enggak, saya mau jawab dulu katanya nggak peduli, pertanyaannya. kita dengarkan. Mau jawab Nggak penting, pertanyaannya. nggak penting ya, Cek. Nomor HP saya tidak pernah dirahasiakan. Selalu kalau bertemu begini, selalu saya katakan ini HP saya, ini Twitter saya, ini nomor. Betul.
Raja Bambang pakai Twitter. Nah, betul. Maksudnya itu justru supaya semua orang bisa menghubungi saya. Boleh tanya kepada rakyat yang sering saya datangi, selalu saya katakan, ini HP saya, ini nomor rumah saya, ini nomor telepon saya, ini fax saya, ini email saya, itu selalu. Najwa, Yes, Bang Nasir. inilah sebenarnya kenapa di periode ini untuk memaksimalkan hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya, kemudian ada usulan untuk menghadirkan rumah aspirasi dan kemudian juga dialokasikan dana untuk mengelola dana rumah aspirasi ini. Meskipun memang sebahagian teman-teman pegiat LSM mengkritik ya keinginan ini. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita para peserta yang di sini, ya mereka juga sebenarnya rindu dengan anggota DPR, ya kan? Meskipun memang ya tadi itu kadang-kadang mereka benci tapi rindu, begitu loh. Ya. Benci tapi rindu, betul nggak benci tapi rindu? Banyakan yang ngomong betul anggota dewan. Banyakan bencinya apa rindunya? Rindu. Sebenarnya orang itu dicalonkan kan oleh partainya. Oh, Lalu tidak kemudian bisa partai dong. melihat Kalau bahwa orang kemudian- ini punya kapasitas. Jangan kita kambing Ya kan? partai di sekolah. Enggak, jangan. Kalau Jangan kita juga mau jadi begitu. calon juga bisa. Oke. Ya kan? Baik. Jangan seperti itu. Orang dicalekkan. Jangan kemudian Anda menyalahkan Baik, itu. kita tenang, kita tenang. Tidak Seperti itu. Anda keliru. Anda keliru. Baik, baik, kita tenang. Kalau semuanya berbicara, Anda keliru.